Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya subuh. Oke, kenalkan nama saya Rafli Diputra Wandani, NIM 2018-258 dari kelas basis data E yang diampu oleh Bapak Daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu manajemen bioskop. Nah, di sini kita lihat dulu kriteria dari Pak Brian mengenai tugas basis data. Yang pertama, membuat IR diagram dari kasus yang ditentukan, dan kebetulan saya mendapatkan kasus bioskop. Di sini ada modeling historical data. Yang kedua, modeling change, time atau price, lalu subtype atau arts. Lalu yang kedua adalah physical model. Nah, di sini kita buat dari ERD yang sudah kita buat. Nah, penjelasannya mengenai mapping dari ERD ke physical modeling. Lalu dijelaskan presentasi bla 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 bla. Yang dikumpulkan adalah gambaran dan physical dan tautan video penjelasan. Oke, langsung saja ke PowerPoint. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang ERD. Nah, di sini saya sudah membuat ERD dari manajemen bioskop. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entitas yang sudah saya buat dan juga 2 subtype. Yang pertama adalah entitas pemesan yang berisi ID pemesan, nama pemesan, jenis kelamin, dan juga email dari pemesan. Nah, di sini akan bersambung ke tiket. Di tiket juga ada ID tiket, harga, stok, dan juga saya kasih subtype tipe tiket yang berisi online dan juga offline. Jadi tipe tiket bisa offline, bisa online. Jadi pembelian tiket bisa dilakukan secara dua sistem tersebut. Lalu di sini ada kursi. Ketika pemesan sudah memilih kursi, sebelum memesan tiket tentu memilih kursi dulu. Nah, di kursi ada ID kursi, nomor kursi, kelompok kursi. Kelompok kursi yang dimaksud adalah seperti suite chair ataupun original chair. Jadi nanti akan berpengaruh pada harga tiket. Nah, di sini ada studio, lalu ada yang film. Di film ini sudah saya kasih subtype juga tentang kategori, ada child dan juga adult 18+. Nah, sini akan bersambung ke jadwal. Nah, ketika pemesan, saya kasih relasionalnya. Pemesan akan memesan tiket. Saya kasih relasional source optionally. Jadi one to many, tapi source-nya optional. Jadi pemesan tidak selalu ada untuk memesan tiket. Nah, sebelum memesan tiket, pemesan saya sambungkan ke jadwal, ke one to many juga. Karena sebelum memesan tiket, tentu pemesan melihat jadwal film yang sudah ada untuk hari ini. Nah, lalu ada setelah pemesan menuju ke tiket sini, pemesan akan lanjut untuk memilih kursi dengan relation one to one. Jadi setiap satu tiket akan ada satu kursi. Nah, ketika di kursi menuju studio, saya kasih relation many to one karena banyak kursi akan ada dalam satu studio. Lalu studio ke film adalah one to one karena satu studio hanya menayangkan satu film. Nah, ketika pemesan sudah memilih kursi dan studio dan juga film yang akan ditayangkan, maka pemesan akan melakukan metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayaran saya gunakan relational many to one. Nah, di sini kenapa many to one? Karena banyak tiket, beberapa tiket akan bisa dilakukan dalam satu kali pembayaran. Nah, setelah membayar, maka akan langsung tercatat pada riwayat pemesanan mengenai tanggal pemesanan dan juga jumlah tiket. Selanjutnya adalah modeling historical data. Sebuah bioskop akan mencatat penjualan tiket per hari. Pihak bioskop ingin mengetahui minat konsumen menonton film melalui riwayat pemesanan tiket. Hal ini dapat membantu bioskop untuk menaikkan film yang diminati oleh konsumen. Nah, lebih jelas seperti ini ya. Jadi, pada model ERD ini dapat mengambil tanggal pesanan dari konsumen dengan meriwayat pada riwayat pemesanan. Nah, di sini setiap kali tiket dipesan, maka akan masuk ke dalam riwayat pemesanan. Nah, disusunnya seperti ini. Jadi, tiket
Wah, tidak kelihatan ini ya. Ini aja kali ya. Nah, jadi di sini saya contohkan seperti ini. Ada 6 tiket yang terjual pada hari ini dengan harga 3 harga sederhana dan 3 lagi harga untuk sweet cair. Nah, di sini terdapat tanggal pemesanan. Nah, ini untuk hari kedua tanggal 30, ini untuk hari pertama tanggal 9. Nah, di sini stoknya 40, 39, 38, 37, 36, 35. Nah, setiap kali tiket terjual, maka stok berkurang dan jumlah tiket bertambah. Ini tidak terlihat sepertinya. Ah iya, tidak terlihat karena tertutup oleh ini ya kamera. Oke, lanjut saja selanjutnya. Modeling change time. Dalam sebuah perkembangan bisnis bioskop, tentu dapat mengalami perubahan jadwal tayang pada setiap harinya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antara lain minat menonton para konsumen, penyesuaian genre dan masuknya film baru. Ini yang saya maksud minat menonton para konsumen. Mengenai hari menonton, mungkin biasanya bioskop akan ramai pada weekend daripada weekday. Jadi karena mungkin weekday adalah selain hari libur tanggal merah, mungkin juga keluarga dapat berkumpul sehingga bisa nonton ke bioskop bareng-bareng. Lalu yang kedua, biar penyesuaian genre. Yang saya maksud penyesuaian genre biasanya genre film horor akan ditayangkan pada malam hari. Nah, ini akan menyesuaikan genre dari film agar lebih dapat saat menonton film, lebih dapat feel-nya gitu ya. Biasanya gitu, Pak. Lalu yang ketiga adalah masuknya film baru. Nah, ini ketika ada film baru yang masuk, maka otomatis film yang lama akan diganti jadwal tayangnya. Biasanya kalau film-film yang sudah lama, biasanya tayang sehari 2 kali. Tapi kalau film yang baru rilis atau baru launching, maka film tersebut mungkin akan mendapatkan jadwal lebih banyak, yaitu 3 kali tayang dalam sehari. Nah, itu tentu saja akan mengubah jadwal tayang dari bioskop tersebut. Nah, lebih jelas seperti ini. Jadi, pemesan akan melihat jadwal film dari bioskop, apakah film itu berubah jadwal atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi ketika jadwal ini berubah, maka penonton, konsumen atau pemesan juga dapat mengubah pesanannya. Nah, di sini saya kasih source optional ya, one-to-one dari jadwal ke perubahan jadwal, karena tidak semua jadwal tayang bakal berubah setiap hari. Jadi mungkin akan berubah setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, di sini selanjutnya adalah subtype dan arts. Di sini saya pilih jelaskan untuk subtype karena di ERD saya lebih banyak terdapat subtype-nya. Yang di sini adalah tiket, dengan saya kasih subtype tipe tiket yang bersih, online dan juga offline. Subtype sendiri merupakan anak dari entitas supertype, jadi seperti bagian dalamnya. Di sini di ERD saya sepertinya ada 2 ya. Di sini ada subtype di tiket dan juga subtype di film. Di sini di film saya kasih subtype kategori yang berisi kategorinya ada child dan adult atau 18+. Nah, untuk art sebenarnya bisa saya kasih di sebelah sini di metode pembayaran. Jadi ketika kita sudah membayar melalui tunai, maka kita tidak perlu membayar secara non tunai. Lanjut saja langsung tadi setelah subtype ya. Nah, setelah subtype adalah physical data modeling atau PDM. Nah, seperti ini PDM yang sudah saya engineer dari ERD yang saya buat tadi di dalam aplikasi data modeler, software data modeler. Nah, di sini terdapat tipe datanya, terdapat juga primary key-nya dan juga foreign key yang tersambung dari setiap masing-masing entitas. Di sini sudah tergambar jelas. Di sini ketika ada relasi one-to-one maka akan muncul 2 garis yang saling berbalik begini. Lalu selanjutnya relational database illustrated. Jadi di sini saya ilustrasikan dari PDM ke tabel DML. Di sini ada ID tiket, ada harga, stok, pemesan, ID dan juga pembayaran ID, kursi ID dan riwayat mesin ID. Nah, untuk 4 terbawah ini adalah foreign key yang tersambung pada entitas tiket. Nah, entitas tiket sendiri hanya berisi 3 atribut, yaitu ID tiket, harga dan juga stok. Nah, di sini ada primary key hanya 1 karena dalam satu entitas hanya ada 1 primary key seperti ini. Ini ada data type juga, ada panjangnya. Lalu
Oke, mohon maaf karena tadi sedikit terjadi kesalahan. Bandicam saya adalah yang versi biasa, jadi saya akan mulai lagi sekarang dari sini. Nah, sampai label. Nah, di sini new label yang saya maksud adalah mandatory atau optionality, isi data dari setiap atribut. Nah, di sini atribut ID pemesan bersifat nullable karena tidak setiap hari terdapat pemesan akan memesan tiket pada setiap harinya. Nah, bisa saja pemesan tidak ada isinya atau source optionality, jadi kita kasih nullable-nya centang, berarti bersifat optionally. Nah, ketika atribut bersifat mandatory, maka di tabel bagi kolom bagian nullable akan berisi kosong strip ini karena bersifat mandatory atau wajib ada isinya. Selanjutnya adalah relational database table. Ini isinya ya dari entitas pemesan ini, isinya seperti ini: ID pemesan, nama, jenis kelamin, dan juga email pokoknya. Lalu di sini ada ID pemesan 1, 2, nama ada Ahmad dan Puput, jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Nah, untuk email karena saya setting optionally, jadi bisa saja dikosongi seperti pemesan yang kedua tidak mengisi email, pemesan yang pertama mengisi email ya. Karena bersifat optionally, maka bisa diisi ataupun bisa juga tidak diisi. Lalu ada terminologi mapping dan tabel source name. Nah, di sini saya menggunakan contoh metode entitas metode pembayaran yang berisi ID pembayaran dan juga tunai maupun non tunai. Nah, di sini metode pembayaran short name-nya saya buat menjadi main dari huruf pertama, kedua, dan juga huruf terakhir dari entitas tersebut, nama entitas. Waduh, browser saya kok tidak respon, apa yang terjadi? Nah, untuk tipe key-nya primary key, kolom name dari kolom name ID pembayaran bersifat mandatory. Nah, untuk tunai dan non tunai bersifat optionally. Jadi ID pembayaran pasti ada isinya, tunai dan non tunai akan bersifat optionality, ada isinya tidak karena ini bersifat optionally. Kita juga bisa untuk disebut arts karena ketika kita melakukan pembayaran tunai kita tidak perlu melakukan pembayaran tunai. Nah, di sini ada relationship mapping. Jadi ini kita jelaskan tentang dua entitas yang saling terhubung. Saya kasih contoh dua entitas ini yaitu kursi dan studio. Di sini short name-nya saya bikin KRS dan STD, kursi dan studio. Bisa juga KUI ataupun STO. Nah, di sini ada seperti yang tadi ada tipe key, ada optionality, ada juga kolom name. Jadi primary key-nya ada ID kursi, semuanya bersifat mandatory, wajib diisi karena ini merupakan bersifat mandatory. Nah, di sini ada ID kursi, nomor kursi, dan kelompok kursi. Nah, ini ada ID studio. Nah, di sini ID studio. Kenapa saya beri ID studio? Karena kursi dan studio saling berhubungan melalui foreign key ini, ID studio. Jadi ketika kursi ingin terhubung dengan studio, maka ya kita akan menghubungkan dengan foreign key ID studio. Begitu pun berlaku sebaliknya, ketika studio ingin tersambung dengan kursi, maka foreign key-nya adalah ID kursi. Ini tidak terlihat ya, mungkin karena ada kameranya. Nah, sekian penjelasan dari saya dari tugas besar manajemen bioskop untuk sistem basis data, RD dan juga physical modeling dan juga penjelasannya. Semoga video saya dapat diterima dengan baik penjelasannya oleh penonton sekalian, terutama dosen saya Pak Brian ya. Terima kasih Pak Brian Sastyo atas ilmunya. Semoga ilmunya berkah selama 1 semester mengajar di kelas basis data. Mungkin karena terjadi sedikit terjadi sedikit masalah sedikit seperti pandemi ini, kita sedikit tidak bisa maksimal dalam melakukan pembelajaran karena metode pembelajaran yang susah sekali. Tapi saya berterima kasih kepada Pak Brian atas bimbingannya selama 1 semester. Semoga ilmunya berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.